Dan sebahagian daripadanya ialah percaya kepada jaminan Allah Ta'ala, dengan rezeki, yang tersebut dalam firman-Nya, tidak adalah yang merangkak-rangkak di bumi ini, melainkan rezekinya ada pada Allah Ta'ala. Surat 11 ayat 6. Yakin bahwa rezeki itu akan datang kepadanya dan apa yang ditakdirkan, akan sampai kepadanya. Dan manakala yang demikian itu telah memenangkan dalam kalbunya, hatinya, niscaya adalah ia dengan jalan tidak terurai pada mencari rezeki. Dan akan tidak bersangatan lobanya, rakusnya dan sedihnya atas sesuatu yang tidak diperolehnya. Keyakinan tersebut membuahkan juga sejumlah taat kepada Allah Ta'ala dan budi pekerti yang terpuji. Sebahagian dari buah yakin itu, ialah bahwa mengerasi atas kalbunya, bahwa orang yang berbuat amalan baik walaupun seberat kuman yang halus, niscaya akan dilihatnya. Dan siapa berbuat amalan buruk walaupun seberat kuman yang halus niscaya akan dilihatnya. Yaitu keyakinan dengan pahala dan siksa, sehingga ia melihat hubungan taat kepada pahala sebagai hubungan roti kepada kenyang. Dan hubungan maksiat kepada siksa, sebagai hubungan racun dan ular berbisa kepada kebinasaan. Maka sebagaimana ia berusaha benar-benar menghasilkan roti untuk memperoleh kekenyangan, lalu dijaganya sedikit dan banyaknya roti itu, maka demikian pula lah ia berusaha berbuat taat sedikit dan banyaknya. Sebagaimana ia menjauhkan sedikit racun dan banyaknya, maka demikian pula ia menjauhkan perbuatan maksiat sedikitnya dan banyaknya, kecilnya dan besarnya. Maka keyakinan dengan pengertian yang pertama itu, kadang-kadang terdapat pada kaum mukmin umumnya. Tetapi dengan pengertian yang kedua, adalah tertentu bagi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan buah dari keyakinan ini, ialah benarnya memperhatikan, mengintip, menjaga dalam segala gerak dan diam, dalam segala yang terlintas di dalam hati, dalam bersangatan bertakwa kepada Tuhan dan dalam memelihara diri dari segala kejahatan. Semakin keyakinan bertambah keras, maka menjaganya dan menetapkannya pun semakin bertambah berat dan sukar. Sebahagian dari pintu yakin itu, ialah yakin bahwa Allah Ta'ala melihat kita dalam segala hal, menyaksikan segala yang terbisik dalam lubuk hati kita dan yang tersembunyi dalam gurisan hati dan pikiran kita. Inilah keyakinan bagi tiap-tiap mukmin dengan pengertian yang pertama itu, yaitu tidak ragu. Adapun dengan pengertian yang kedua dan itulah yang dimaksud, maka adalah sukar, tertentu bagi orang-orang syiddiq, orang-orang yang membenarkan segala yang datang dari agama. Buahnya, ialah bahwa manusia yang demikian dalam kesunyiannya, beradab bersopan santun dalam segala hal ihwalnya, sebagai seorang yang duduk menghadap seorang maharaja yang melihat kepadanya. Maka senantiasalah dia menundukkan kepala beradab dalam segala amal perbuatannya, menahan, memelihara dari segala gerak yang menyalahi adab kesopanan. Dia dalam pemikiran kedalamannya, adalah seperti dengan segala perbuatan zahir luarnya. Sebab ia yakin benar-benar bahwa Allah Ta'ala melihat kepada isi hatinya, sebagaimana orang banyak melihat kepada zahir luarnya. Maka bersangatannya pada membangunkan batin dalamnya, membersihkan dan menghiaskannya pada pandangan Allah Ta'ala, adalah lebih bersangatan daripada menghiaskan tubuh luarnya pada pandangan manusia. Keyakinan yang seperti ini mewarisi malu, takut, rendah hati, hina diri, tenang, tunduk dan sejumlah lagi dari budi pekerti yang terpuji. Budi pekerti yang terpuji ini mewarisi berbagai macam taat yang tinggi kepada Tuhan. Maka yakin dalam masing-masing pintu dari pintu-pintu yang tersebut di atas, adalah seumpama pohon kayu. Dan budi pekerti yang terpuji tadi dalam hati adalah seumpama ranting-rantingnya yang bercabang merindang. Amal perbuatan ini dan taat yang menonjol dari budi pekerti itu, adalah laksana buah dan bunga yang bertaburan pada ranting-ranting. Maka yakin adalah pokok dan sendi, mempunyai tempat berlalu dan pintu, lebih banyak dari yang dapat kita hitungkan. Dan akan diterangkan nanti, pada bahagian yang melepaskan dari bahaya insya Allah Ta'ala.
Dan sekedar ini, mencukupilah sekarang untuk memberi pengertian perkataan, yakin, juga di antara sifat-sifat ulama akhirat itu, adalah ia selalu merasa sedih, hancur hati, menunduk kepala dan berdiam diri. Bekas takutnya kepada Allah Ta'ala tampak atas keadaan, pakaian, perjalanan, gerak dan diam, berbicara dan tidak berbicara, siapa saja yang memandang kepadanya, maka pandangan itu mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Rupanya menunjukkan kepada amal perbuatannya. Kuda tunggang, matanya ialah kacamatanya. Ulama akhirat dikenal dengan tanda-tanda yang ada padanya, tentang ketenangan diri, kehinaan, dan kerendahan. Ada ulama yang mengatakan bahwa tak ada pakaian yang dianugerahkan Tuhan kepada hambanya, yang lebih baik dari khusyuk dalam ketenangan batin jiwa. Itulah pakaian para nabi, tanda orang-orang syalih, syiddiq dan para alim ulama. Adapun perkataan salah, bersenda gurau yang tidak dijaga, tertawa terbahak-bahak, bergerak sembrono dan berbicara tajam, semuanya itu adalah bekas-bekas dari kesombongan, merasa aman dan lengah dari siksaan Tuhan yang maha besar dan kesangatan amarahnya. Sifat yang tersebut ini adalah kebiasaan anak-anak dunia yang lupa kepada Allah. Bukan kebiasaan ulama-ulama. Pahamilah ini. Karena ulama seperti kata Sahel et-Tusturi ada 3 ulama yang mengetahui dengan suruhan Allah, tidak mengetahui dengan hari-hari Allah. Yaitu mereka yang berfatwa tentang halal dan haram. Ilmu ini tidak mewariskan takut kepada Allah. Ulama yang mengetahui akan Allah dan tidak mengetahui akan suruhan Allah dan hari-hari Allah. Yaitu orang mukmin umumnya. Dan ulama yang mengetahui akan Allah Ta'ala, perintahnya dan hari-harinya. Yaitu orang-orang syiddiq. Takut dan khusyuk telah menang atas mereka. Dimaksudkan dengan hari-hari Allah ialah segala macam siksaannya yang tidak diketahui batasnya dan segala macam nikmatnya yang tersembunyi yang dilimpahkannya pada abad-abad yang lampau dan abad-abad yang akan datang. Orang yang luas pengetahuannya tentang itu, maka sangatlah takutnya dan lahirlah khusyuknya. Berkata Umar, pelajarilah ilmu, pelajari untuk ilmu itu ketenteraman, ketetapan hati dan kelembutan jiwa. Tunduklah dengan merendahkan diri kepada orang tempat kamu belajar. Begitu pula, hendaklah tunduk kepadamu orang yang belajar pada MU. Janganlah kiranya kamu menjadi ulama yang bertabiat kasar. Maka tidaklah ilmumu itu tegak dengan sebab kejahilan MU itu. Ada dikatakan, bahwa Allah Ta'ala tidak menganugerahkan kepada hambanya bersama ilmu itu kelembutan hati, kerendahan diri, kebaikan budi dan kekasih sayangan kepada makhluk ilahi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan pada atsar, ucapan orang-orang terdahulu, ada yang mengatakan bahwa orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Ta'ala, zuhud, meninggalkan duniawi dan melakukan segala amal akhirat, tawadlu, merendahkan diri, dan kebaikan budi, maka adalah dia imam dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dalam hadis Nabi tersebut, di antara umatku, yang terbaik, ialah suatu kaum yang tertawa terang-terangan dari keluasan rahmat Allah dan menangis secara sembunyi-sembunyi karena takut akan azab Allah. Badannya di bumi, jiwanya di langit. Rohnya di dunia dan akalnya di akhirat. Berjalan mereka dengan tenang dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan wasilah, jalan yang menyampaikan kepadanya. Berkata Al-Hasan, lembut hati itu menteri ilmu. Kasih, sayang itu bapak ilmu. Merendahkan diri itu pakaian ilmu. Berkata Bisir bin Al-Harts, barang siapa mencari menjadi kepala dengan ilmu, maka dia telah mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan kemarahan Tuhan. Orang itu tercela di langit dan di bumi. Diriwayatkan dalam cerita-cerita Bani Israel bahwa seorang ahli hikmah telah mengarang 360 karangan tentang ilmu hikmah, sehingga dia digelarkan Al-Hakim, ahli ilmu hikmah. Maka diwahyukan Tuhan kepada nabi mereka, yang isinya, katakanlah kepada si Anu.
telah engkau penuhkan bumi ini dengan kemunafikan. Dan sedikit pun tidak engkau kehendaki akan aku dengan perbuatan itu. Sesungguhnya aku tidak menerima suatu pun dari kemunafikanmu itu. Maka orang itu menyesal dan meninggalkan perbuatannya. Lalu pergi bergaul dengan orang awam, berjalan di pasar-pasar, bertolong-tolongan dengan kaum Bani Israel dan merendahkan diri. Maka diwahyukan Allah kepada nabi mereka, yang berbunyi, katakanlah kepadanya, sekarang telah aku berikan taufik kerelaanku. Bercerita Al-Auza'i dari Bilal bin Sa'ad, bahwa Bilal berkata, seseorang kamu bila memandang kepada polisi, ia lu berlindung dengan Allah daripadanya. Dan bila ia memandang kepada ulama duniawi yang membuat-buat budi baik, yang memburu menjadi kepala, maka ia tidak mengutuk mereka, padahal merekalah yang lebih berhak dikutuk daripada polisi itu. Diriwayatkan bahwa ada orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih utama? Menjawab Nabi, menjauhkan yang haram dan mulutmu senantiasa basah dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Bertanya lagi orang kepadanya, syahabat manakah yang lebih baik? Menjawab Nabi, yaitu seorang syahabat jika engkau berzikir kepada Allah niscaya dia menolong engkau. Dan jika engkau lupa berzikir, niscaya diperingatinya engkau. Lalu bertanya lagi orang itu kepada Nabi, syahabat manakah yang jahat? Menjawab Nabi, yaitu syahabat jikalau engkau lupa, tidak diperingatinya akan engkau. Dan jika engkau teringat mengingati akan Allah, maka dia tidak menolong akan engkau. Bertanya orang itu lagi, manusia manakah yang lebih berilmu? Menjawab Nabi, yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian bertanya lagi orang itu kepada Nabi, terangkanlah kepada kami, orang-orang kami yang baik, yang akan kami ambil untuk teman duduk bercerita. Nabi menjawab, yaitu mereka yang selalu kelihatan berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang itu bertanya lagi, manusia manakah yang paling jahat? Nabi menjawab, wahai Tuhan, ampunilah. Mereka meminta, terangkanlah kepada kami wahai Rasulullah. Maka menjawablah Nabi, yaitu ulama apabila membuat kerusakan. Bersabda Nabi, yang lebih banyak memperoleh keamanan pada hari kiamat, ialah orang yang lebih banyak berpikir semasa di dunia. Yang lebih banyak tertawa di akhirat, ialah orang yang lebih banyak menangis semasa di dunia. Dan yang lebih banyak bergembira di akhirat, ialah orang yang lebih lama gundah semasa di dunia. Berkata Ali dalam salah satu pidatonya, diriku ini tergadai. Aku adalah pemimpin. Sesungguhnya tidak menaruh hati kepada takwa oleh tanaman suatu kaum dan tidak haus kepada petunjuk oleh pokok-pokoknya. Manusia yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu diuntung. Manusia yang paling dimarahi Tuhan, ialah orang yang mengumpulkan ilmu untuk membuat kekacauan, menghembus-hembuskan fitnah. Sampai dia dinamakan manusia bayangan dan orang yang berilmu yang paling hina. Dia tidak hidup dalam ilmu seharipun yang selamat. Ia berpagi-pagi menghasilkan ilmu dan memperbanyakkannya. Maka sedikit dari ilmu pengetahuan dan mencukupi adalah lebih baik daripada banyak tetapi disia-siakan. Sehingga bila kehausan, terpaksalah meminum dari air yang telah berubah dan disimpan banyak yang tidak berfaedah. Dia duduk di hadapan orang banyak sebagai guru untuk menyelesaikan apa yang keliru bagi orang lain. Apabila terjadi sesuatu peristiwa penting, lalu ingin ia menyelesaikannya menurut pendapatnya sendiri, sedang dia sebenarnya berotak kosong. Dia menghadapi persoalan-persoalan yang mengelirukan itu, yang menyamai benang lawa-lawa, tak tahu dia salah atau benar. Dia adalah pengendara yang bodoh, berpenyakit gila, membawa unta yang tak dapat memandang ke muka. Ia tidak minta dimaafkan daripada apa yang tidak diketahuinya supaya selamat. Dia tidak menggigit ilmu itu dengan gusinya yang tajam supaya memperoleh hasil. Menangislah pembuluh-pembuluh darah di badannya. Dan menjadi halal dengan hukumnya kemaluan wanita, faraj, yang haram.
Demi Allah tidaklah penuh dengan mengeluarkan apa yang telah ada padanya. Orang itu tidaklah ahli untuk apa yang diserahkan kepadanya. Merekalah orang-orang yang diambil menjadi perumpamaan tentang azab pada abad-abad yang lampau. Maka layaklah mereka memekik dan menangis pada hari-hari kehidupan di dunia ini. Berkata Ali, apabila engkau mendengar ilmu, maka bicarakanlah ilmu itu. Dan jangan engkau campurkan dengan senda gurau, nanti dimuntahkan oleh hati. Berkata sebahagian ulama salaf, orang berilmu itu apabila tertawa terbahak-bahak, maka dia telah melemparkan ilmunya sekali lempar. Dikatakan bahwa apabila seorang pengajar mengumpulkan 3 perkara, maka sempurnalah nikmat kepada pelajarnya, yaitu sabar, merendahkan diri dan baik budi. Dan apabila seorang pelajar mengumpulkan 3 perkara, maka sempurnalah nikmat kepada pengajarnya yaitu berakal, beradab dan berpaham baik. Pendek kata, segala budi pekerti yang dibawa Al-Quran tidaklah terlepas pada diri ulama akhirat. Karena mereka mempelajari Al-Quran untuk diamalkan, tidak untuk menjadi kepala. Berkata Ibnu Umar, kita telah hidup sekejap masa. Ada di antara kita memperoleh iman sebelum Al-Quran, lalu turunlah surat Al-Quran itu. Maka dipelajarinya lah yang halal dan yang haram, yang disuruh dan yang dilarang dan apa yang harus dia berhenti sampai di situ. Aku sudah melihat beberapa orang. Salah seorang di antara mereka didatangkan Al-Quran sebelum iman, maka dibacanyalah semuanya dari permulaan sampai kepada penghabisan kitab suci, dengan tidak diketahuinya apa penyuruhnya dan apa pelarangnya. Dan apa yang siogianya, dia berhenti padanya. Maka dihamburkannya yang dibacanya itu seperti menghamburkan kurma busuk. Dalam hadis lain, yang sama pengertiannya dengan itu, yaitu, adalah kami para sahabat Nabi diberikan kepada kami iman sebelum Al-Quran. Dan akan datang sesudah kamu, suatu kaum yang diberikan Al-Quran sebelum iman. Mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran dan menyia-nyiakan batas-batas dan hak-hak dari Al-Quran dengan mengatakan, kami sudah baca. Siapakah yang lebih banyak membaca dari kami? Kami telah tahu. Siapakah yang lebih tahu dari kami? Maka itulah nasib mereka. Pada perkataan lain tersebut, merekalah yang sejahat-jahatnya dari umat ini. Dikatakan bahwa 5 macam dari budi pekerti adalah di antara tanda-tanda ulama akhirat, yang dipahami dari 5 ayat kitab Allah Ta'ala Al-Quran. Yaitu, takut, khusyuk, tawadlu, merendahkan diri, baik budi, dan memilih akhirat dari dunia. Yaitu, zuhud. Takut, diambil dari firman Allah Ta'ala, hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya, ialah para ahli ilmu. Surat 35 ayat 28. Khusyuk, diambil dari firman Allah Ta'ala, mereka itu khusyuk, kepada Allah, tidak menukar keterangan 2 Allah itu dengan harga yang murah, surat 3 ayat 199. Merendahkan diri, diambil dari firman Allah Ta'ala, dan bersikap rendah hatilah kepada orang-orang mukmin. Surat 15 ayat 88. Baik budi, diambil dari firman Allah Ta'ala, oleh karena rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Surat 3 ayat 159. Zuhud, diambil dari firman Allah Ta'ala, berkata orang-orang yang berilmu pengetahuan itu, malang nasibmu. Pahala daripada Allah lebih baik untuk orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Surat 28 ayat 80. Tatkala Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, barang siapa dikehendaki Allah memberi petunjuk kepadanya niscaya dibukanya dada orang itu kepada Islam, surat 6 ayat 125. Lalu orang bertanya kepada Nabi, apakah pembukaan itu? Nabi menjawab, sesungguhnya cahaya itu apabila diletakkan dalam hati, maka terbukalah dada menerima cahaya tersebut dengan seluas-luasnya. Berkata orang itu lagi, adakah tandanya untuk itu? Menjawab Nabi, ya, ada. Merenggangkan diri dari negeri tipu daya,
kembali ke negeri kekal dan bersedia untuk mati sebelum datangnya. Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu, ialah kebanyakan pembahasannya mengenai ilmu yang dikerjakan, apa-apa yang merusakkan amal perbuatan itu, yang mengacau balaukan hati, yang membangunkan was-was dan yang mengobarkan kejahatan. Sesungguhnya pokok agama ialah menjaga dari kejahatan itu. Dari itu bermadahlah seorang penyair. Aku kenal kejahatan, bukan untuk kejahatan, tetapi untuk menjaga diri daripadanya. Orang yang tak mengenal kejahatan, akan jatuhlah ke dalamnya. Dan karena amal perbuatan yang dikerjakan itu dekat pengambilannya. Dan yang paling penghabisan, bahkan yang paling tinggi dari amal perbuatan itu, ialah membiasakan diri mengingati Allah Ta'ala, berzikir, dengan hati dan lidah. Sesungguhnya urusannya, ialah pada mengetahui yang merusakkan dan yang mengacaukan amal perbuatan itu. Dan ini, banyak benar cabangnya dan panjang pembahagiannya. Semuanya termasuk yang diperlukan. Dan banyaklah bahaya yang dihadapi dalam perjalanan menuju akhirat. Adapun ulama dunia, mereka mengikuti saja cabang-cabang yang ganjil dalam pemerintahan dan kehakiman. Mereka bersusah payah menciptakan bentuk-bentuk yang menghabiskan waktu dan tak pernah terjadi. Kalaupun terjadi, maka terjadi untuk orang lain, tidak untuk mereka sendiri. Dan apabila terjadi, maka banyaklah orang yang bangun mau menyelesaikannya dan meninggalkan tugas yang semestinya harus dikerjakan. Begitulah berulang-ulang terjadi malam dan siang, baik dalam gurisan hati, sangka waham dan amal perbuatan dari ulama dunia itu. Alangkah jauhnya dari kebahagiaan orang yang menjual kepentingan dirinya sendiri yang perlu, dengan kepentingan orang lain yang jarang terjadi, karena mengharap dekat diri dan diterima orang banyak, daripada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan karena rakus, supaya dinamakan oleh tukang-tukang batil dari anak-anak dunia, dengan nama Al-Fadlil, keutamaan, yang melahirkan kebenaran, yang mengetahui masalah yang pelik-pelik. Dan balasannya dari Allah, bahwa ulama itu tidak bermanfaat di dunia ini dengan diterima oleh orang banyak. Tetapi namanya kotor sepanjang zaman. Kemudian dia datang pada hari kiamat, merugi, menyesal demi melihat laba yang diperoleh oleh orang yang beramal dan kemenangan yang diperoleh oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah kerugian yang nyata. Al-Hasan Al-Basyari adalah seorang manusia yang menyerupai perkataannya dengan perkataan nabi-nabi dan petunjuk yang diberikannya kepada manusia mendekati dengan petunjuk dari sahabat-sahabat Nabi. Dan telah sepakatlah kata atas yang demikian terhadap Al-Hasan itu. Sebahagian besar perkataan Al-Hasan adalah mengenai gurisan hati kerusakan amal, kebimbangan jiwa dan sifat-sifat yang tersembunyi yang tak jelas dari keinginan hawa nafsu. Pernah orang mengatakan kepadanya, "Hai Abu Sa'idi." Tuan berkata-kata dengan perkataan yang tak pernah terdengar dari orang lain. "Dari manakah Tuan ambil?" Al-Hasan menjawab, "Dari Huzaifah bin Al-Yaman." Kemudian ditanyakan kepada Huzaifah, "Kami melihat Tuan mengeluarkan perkataan yang tak pernah terdengar dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dari manakah Tuan ambil?" Huzaifah menjawab, "Ditentukan oleh Nabi perkataan-perkataan itu kepadaku." Orang lain bertanya kepada Nabi tentang kebajikan. "Aku menanyakannya tentang kejahatan karena takut aku jatuh ke dalamnya. Dan aku tahu bahwa kebajikan itu tak perlu buru-buru aku mengetahuinya." Pada suatu kali pernah Huzaifah mengatakan, "Maka aku tahu bahwa orang yang tidak mengenal kejahatan, niscaya tidak akan mengenal kebajikan." Pada kata-kata lain, pernah para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah untuk orang yang mengerjakan demikian dan demikian?" Maksud mereka menanyakan tentang amal perbuatan yang utama. Tetapi aku, kata Huzaifah, menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang merusakkan demikian dan demikian?" Tatkala Rasulullah melihat aku menanyakan tentang bahaya yang merusakkan amal, lalu beliau menentukan ilmu ini untukku.
Hudzaifah juga ditentukan oleh Nabi dengan pengetahuan tentang orang munafik. Dia sendiri yang mengetahui tentang ilmu mengenai nifak, sebab-sebabnya dan bahaya fitnah yang halus-halus. Umar, Utsman dan pembesar-pembesar sahabat menanyakan Hudzaifah tentang fitnah umum dan khusus. Hudzaifah ditanyakan tentang orang-orang munafik. Lalu ia menerangkan bilangan yang masih tinggal dari mereka, tetapi tidak diterangkannya nama mereka masing-masing. Adalah Umar menanyakan kepada Hudzaifah tentang dirinya. Adakah Hudzaifah tahu sesuatu dari kemunafikan pada Umar? Lalu Hudzaifah menyatakan bahwa Umar terlepas dari yang demikian. Sayyidina Umar apabila dipanggil untuk melakukan sholat jenazah, ia melihat lebih dahulu. Kalau ada datang Hudzaifah, maka Umar mau bersyalat jenazah pada mayat itu. Kalau tidak datang, maka Umar meninggalkan tempat itu. Hudzaifah digelarkan pemegang rahasia. Bersungguh-sungguh mempelajari tingkat-tingkat hati dan hal ihwainya, adalah kebiasaan ulama akhirat. Karena hatilah yang berjalan mendekati Allah Ta'ala. Maka jadilah pengetahuan ini ganjil dan terhapus. Apabila dikemukakan sedikit saja daripadanya kepada seorang yang berilmu, ia lalu merasa ganjil dan menjauhkan diri, dengan mengatakan bahwa itu diperindah oleh juru-juru nasihat. Dan di mana pentahkikannya, pelaksanaan yang sebenar-benarnya. Orang itu memandang bahwa pelaksanaan yang sebenar-benarnya itu adalah pada pertengkaran yang berliku-liku. Benarlah kiranya kata penyainsinyur. Jalan itu sangat banyak, tetapi jalan kebenaran hanya satu. Dan yang pergi berangkat, ke jalan kebenaran itu satu-satu. Mereka tiada tahu, maksudnya pun tiada diketahui. Mereka terus menuju, berjalan pelan-pelan kepada yang ditujui. Manusia itu lalai, apa dimaksudkan dengan mereka? Sebahagian besar tidur terkulai, jalan kebenaran sampai terlupa. Kesimpulannya, bahagian terbanyak dari manusia itu, tidak condong hatinya, selain kepada yang mudah dan sesuai dengan tabiatnya. Karena kebenaran itu pahit. Dan payah untuk tegak terus di kebenaran itu. Mengetahuinya sukar. Jalan kepadanya berliku-liku. Lebih-lebih mengenal sifat hati dan mensucikannya dari pekerti yang tercela. Itu adalah suatu cabutan dari jiwa yang terus-menerus. Orangnya adalah seumpama orang yang meminum obat, harus sabar atas pahitnya obat, karena mengharapkan sembuh. Atau seumpama orang yang menjadikan masa hidupnya untuk berpuasa. Maka ia harus menahan segala penderitaan, untuk mencapai hari pembukaan puasanya ketika mati nanti. Kapankah banyak orang menyukai jalan itu? Karena itulah kata orang, bahwa di kota Basrah terdapat 120 orang yang selalu berbicara tentang nasihat dan peringatan. Dan tak ada yang berbicara mengenai ilmu yakin, hal ihwal hati dan sifat-sifat batin hati, selain 3 orang, yaitu Sahel et-Tusturi, Syubaihi dan Abdurrahim. Yang duduk mengelilingi juru-juru nasihat itu tak terhitung banyaknya, sedang yang mengelilingi orang yang 3 tadi adalah sedikit, hampir tidak melampaui 10 orang. Sebabnya tak lain, ialah barang yang bernilai itu, tidak layak selain kepada orang-orang tertentu. Dan apa yang dihidangkan kepada orang banyak itu, adalah persoalan yang dekat saja. Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu, perpegangannya tentang ilmunya berdasarkan kepada penglihatan hati dan diketahuinya dengan hati yang putih bersih. Tidak kepada lembaran buku dan kitab-kitab dan tidak pula beratas pendengaran dari orang lain. Yang ditaklid, turut-menurutkannya, sesungguhnya pembawa syariat, agama suci Nabi besar Muhammad pada yang disuruhnya dan yang diucapkannya. Sahabat-sahabat pun ditaklidkannya, dari segi bahwa perbuatan mereka menunjukkan kepada pendengarannya dari Rasulullah. Kemudian, apabila sudah bertaklid, turut-menurut, kepada pembawa agama suci itu dengan menerima segala perkataan dan perbuatannya, maka hendaklah berusaha benar-benar memahami rahasia ajarannya. Seorang yang menurut berbuat suatu perbuatan karena Nabi berbuatnya.
Perbuatannya itu memang harus dan hendaklah karena suatu rahasia padanya. Maka seyogialah bahwa dia membahas benar-benar tentang rahasia segala perbuatan dan perkataan Nabi. Karena kalau dicukupkan saja dengan menghafal apa yang dikatakan, maka jadilah dia karung ilmu dan bukanlah seorang yang berilmu. Karena itulah ada orang mengatakan, si anu itu karung ilmu. Maka tidaklah dinamakan orang itu berilmu, apabila keadaannya hanya menghafal saja, tanpa memperhatikan hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Orang yang tersingkap dari hatinya tutup dan memperoleh nur hidayah, maka jadilah dia seorang yang diikuti dan ditaklid, diturutkan. Maka tidak seyogialah dia bertaklid, menurut, kepada orang lain. Karena itulah berkata Ibnu Abbas, tiada seorang pun, melainkan diambil dari ilmunya dan ditinggalkan selain Rasulullah. Ibnu Abbas itu mempelajari fikih pada Zaid bin Sabit dan membaca Al-Quran pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia berselisih dengan Zaid dan Ubay tentang fikih dan tentang pembacaan Al-Quran. Berkata setengah ulama salaf, apa yang datang kepada kami dari Rasulullah kami terima di atas kepala dan penuh perhatian dari kami. Dan apa yang datang kepada kami dari para sahabat ada yang kami ambil dan ada yang kami tinggalkan. Dan apa yang datang dari para tabi'in, maka mereka itu laki-laki dan kami pun laki-laki. Dianggap lebih para sahabat itu, karena mereka melihat dengan mata sendiri hal ihwal Rasulullah. Dan hati mereka terikat kepada hal ihwal itu yang diketahui dengan karinah, tanda-tanda. Lalu membawa mereka kepada yang benar dari segi tidak masuk dalam riwayat dan ibarat. Karena telah melimpahlah cahaya kenabian kepada mereka, yang menjaga dari kesalahan dalam banyak hal. Apabila berpegang kepada yang didengar dari orang lain itu menurut yang tidak disukai, maka berpegang kepada kitab-kitab dan karangan-karangan adalah lebih jauh lagi. Bahkan kitab-kitab dan karangan-karangan itu adalah barang baru yang dibuat. Sedikit pun tak ada daripadanya pada masa sahabat dan tabi'in yang terkemuka. Tetapi datangnya adalah sesudah 120 tahun dari hijrah Nabi dan sesudah wafat seluruh sahabat dan sebahagian besar dari tabi'in dan sesudah wafat Said bin Al-Musayyab, Al-Hasan dan para tabi'in yang pilihan. Bahkan ulama-ulama yang mula-mula dahulu tidak menyukai kitab-kitab hadis dan penyusunan kitab-kitab. Supaya tidaklah manusia itu sibuk dengan buku-buku itu, dari hafalan, dari Al-Quran, dari pemahaman dan dari peringatan. Mereka itu mengatakan, hafallah sebagaimana kami menghafal. Karena itulah, Abu Bakar dan segolongan sahabat Nabi tidak menyetujui penulisan Al-Quran dalam suatu masyaf. Mereka berkata, bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak diperbuat Nabi? Mereka itu takut nanti manusia itu berpegang saja pada masyaf dengan mengatakan, kita biarkan Al-Quran, yang diterima oleh mereka dari tangan ke tangan, dengan dipelajari dan dibacakan, supaya menjadi pekerjaan dan cita-cita mereka. Sehingga Umar dan lain-lain sahabat menunjukkan supaya Al-Quran itu ditulis, karena takut disia-siakan orang nanti dan malasnya mereka. Dan menjaga agar tidak menimbulkan pertikaian di belakang hari. Karena tidak diperoleh yang asli yang menjadi tempat pemeriksaan dari kekeliruan, baik kalimatnya atau bacaannya. Mendengar alasan-alasan tadi, maka terbukalah hati Khalifah Abu Bakar. Maka dikumpulkanlah Al-Quran itu dalam suatu masyaf. Imam Ahmad bin Hanbal menentang Imam Malik karena dikarangnya kitab Al-Muwatta. Ahmad berkata, Tuan ada-adakan yang tidak dikerjakan para sahabat. Kata orang, kitab yang pertama dikarang dalam Islam ialah kitab Ibnu Juraij tentang Atsar dan huruf-huruf tafsir dari Mujahid, Adha, dan teman-teman Ibnu Abbas di Makkah. Kemudian muncul kitab Amr bin Rashid Asy-Syan'ani di Yaman. Dikumpulkan di dalamnya sunnah yang dipusakai dari Nabi. Kemudian lahir kitab Al-Muwatta di Madinah karangan Imam Malik bin Anas. Kemudian kitab Jami, karangan Sufyan At-Tayassuri. Kemudian pada abad keempat Hijriah,
muncullah karangan-karangan tentang ilmu kalam, berkata-kata. Lalu ramailah orang berkecimpung dalam pertengkaran dan tenggelam di dalam membatalkan kata-kata. Kemudian tertariklah hati manusia kepada ilmu kalam, berkata-kata, kepada kisah-kisah dan memberi pengajaran dengan mengambil bahan dari kisah-kisah tadi. Maka sejak masa itulah merosot ilmu yakin. Sesudah itu, lalu dipandang ganjil ilmu hati, pemeriksaan sifat-sifat jiwa dan tipu daya setan. Orang tidak memperhatikan lagi kepada ilmu-ilmu tadi selain sedikit sekali. Lalu orang-orang yang suka bertengkar dalam ilmu kalam, berkata-kata, dinamai alim. Tukang cerita yang menghiasi kata-katanya dengan susunan yang berirama, dinamai alim. Ini disebabkan karena orang awamlah yang mendengar syarahan dan cerita orang-orang tadi. Lalu tidak dapat membedakan antara ilmu yang sebenarnya dan ilmu yang tidak sebenarnya. Perjalanan syahabat dan ilmu pengetahuan syahabat-syahabat itu tidak terang pada orang awam. Sehingga mereka dapat mengenal perbedaan antara para syahabat itu dan orang-orang yang disebut alim. Maka terus-meneruslah nama ulama melekat pada orang-orang itu dan dipusakai dari ulama terdahulu kepada halaf, ulama-ulama pada masa terakhir. Dan jadilah ilmu akhirat itu terpendam dan lenyaplah perbedaan antara ilmu dan bicara, selain pada orang-orang tertentu. Orang-orang yang tertentu, al-hawas, itu apabila ditanyakan, si anukah yang lebih berilmu ataukah si anu, lalu menjawab, si anu lebih banyak ilmunya dan si anu lebih banyak bicaranya. Jadi, orang-orang al-hawas mengetahui perbedaan antara ilmu dan kemampuan berbicara. Begitulah, maka agama itu menjadi lemah pada abad-abad yang lampau. Maka bagaimana pula persangkaan Anda dengan zaman Anda sekarang? Sudah sampailah sekarang, bahwa orang yang suka mengecam perbuatan mungkar, dituduh gila. Jadi yang baik sekarang, ialah orang bekerja untuk dirinya sendiri dan diam. Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu, sangat menjaga dari perbuatan-perbuatan bid'ah, yang diada-adakan, meskipun telah mendapat persetujuan dari kebanyakan ulama. Janganlah kiranya tertipu atas kesepakatan orang ramai terhadap sesuatu yang diada-adakan sesudah para sahabat Nabi. Hendaklah suka memeriksa tentang keadaan para sahabat, perjalanan dan perbuatannya. Dan apa yang menjadi kesukaan mereka, mengajarkah, mengarangkah, suka bertengkarkah, menjadi hakimkah, wali negerikah, memegang harta wakafkah, harta wasiatkah, memakan harta anak yatimkah, bergaul dengan sultan-sultankah, berbaik pergaulan dengan merekakah? Atau adakah ia dalam keadaan takut kepada Tuhan, gundah, tafakur mengenangkan artinya, mujahadah bersungguh-sungguh, murakabah memperhatikan, mengintip, menjaga, zahir dan batin, menjauhkan diri dari dosa yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, berusaha memperoleh pengetahuan yang tersembunyi dari hawa nafsu dan tipu daya setan? Begitulah seterusnya dari segala ilmu dalam itu. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya bahwa orang yang terpandang, alim, pada masanya dan yang lebih dekat kepada kebenaran, ialah orang-orang yang menyerupai sahabat dan yang lebih mengenal jalan ulama-ulama salaf. Maka dari merekalah hendaknya agama itu diambil. Karena itulah berkata Ali, yang terbaik dari kita ialah yang lebih mengikuti agama ini. Perkataan Ali ini untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, Tuan sudah menyalahi dengan si anu? Maka tidaklah layak untuk berkeberatan menentang orang masa sekarang, buat menyetujui orang masa Rasulullah. Manusia sebenarnya berpendapat dengan pendapat pada masanya, karena tabiatnya condong kepadanya. Dan dirinya tidak mau mengakui bahwa cara yang demikian, menyebabkan tidak memperoleh sorga. Dari itu, serukanlah bahwa jalan ke sorga, tak lain dari itu. Sebab itu, Al-Hasan berkata, dua orang yang mengada-adakan dalam Islam, seorang yang mempunyai pendapat jahat, lalu mendakwakan bahwa sorga itu adalah untuk orang yang berpendapat seperti pendapatnya. Dan seorang lagi yang boros penyembah dunia, marah dia. Karena dunia, senang dia karena dunia.
dunialah yang dicarinya. Maka lemparkanlah kedua orang itu ke dalam neraka. Di balik itu, ada orang di dunia ini, antara pemboros yang mengajaknya kepada dunia dan yang berhawa nafsu yang mengajaknya kepada hawa nafsu. Maka Allah Ta'ala memeliharakannya dari kedua orang tadi, di mana ia merindui ulama-ulama terdahulu yang salih. Dia menanyakan perbuatan mereka dan mengikuti jejak mereka. Orang ini memperoleh pahala besar. Begitulah hendaknya kamu sekalian.